Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Judanta akan membacakan tentang materi masa abad pertengahan. Abad pertengahan Eropa berlangsung dari tahun 500 sampai dengan 1500 Masehi. Terbagi menjadi 3 periode, yaitu masa kegelapan, masa romantisme, dan masa keimanan. Ditandai dengan runtuhnya Imperium Romawi Barat Roma pada tahun 476 dan jatuhnya Romawi Timur kebangsaan Turki pada tahun 1453. Kekuasaan gereja absolut mempengaruhi kehidupan politik dan masyarakat. Gereja menjadikan pusat kebudayaan, pendidikan, dan aktivitas intelektual. Dihasilkan karya-karya berupa kitab Injil dan manuskrip keagamaan. Berkembangnya kebudayaan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Selatan. Terjadinya perang salib dari 1095 sampai dengan 1291 yang menyebabkan terjadinya interaksi langsung budaya Barat dan Islam. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Di saat bangsa Barat dalam masa abad pertengahan, kebudayaan Islam berada dalam masa kejayaan berlangsung dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Ketika itu terdapat 2 kerajaan besar yang berkuasa, yaitu Kerajaan Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah. Faktor penyebab: faktor internal, keistiqomahan dan konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, Islam sendiri mengajarkan kepada umat untuk terus maju. Islam yang merupakan agama rahmat lil alamin. Keseimbangan yang ada dalam Islam, penyebaran atau dakwah yang tujuannya untuk dunia dan juga akhirat. Faktor eksternal, adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan dan Yunani dalam ilmu filsafat. Gerakan terjemahan yang terjadi pada periode klasik ini dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat, yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, namanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan astronomi. Mengembangkan ilmu agama Islam secara sungguh-sungguh, pelajari ilmu filsafat Yunani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum. Hingga ketika itu muncul ulama fikih, tauhid, hadis, dan ilmu sains, ilmu kedokteran, matematika, kimia, fisika, optik, geografi. Tokoh-tokoh Islam antara lain ada Ibnu Rushdi tahun 520 sampai 595 Hijriah. Yang kedua ada Al-Ghazali tahun 450 sampai 505 Hijriah. Yang ketiga ada Al-Kindi tahun 805 sampai 873 Masehi. Yang keempat ada Al-Farabi tahun 872 sampai 950 Masehi. Yang kelima ada Ibnu Sina tahun 980 sampai 1037 Masehi. Desain grafis era abad pertengahan. Kembangnya seni Illuminati pada buku yang ditulis tangan, written books, ciri visual, dekoratif, mental, dan banyak menampilkan ilustrasi bertema keagamaan. Karya Illuminati pada masa ini penting dicatat karena menunjukkan inovasi-inovasi desain grafis, dari tata letak halaman, ilustrasi, gaya huruf, dan aspek teknik. Bidang tipografi masa ini mulai dikenalkan kecil atau lowercase. Nuremberg Chronicle 1493, karya Anton Koberger 1440 sampai 1513, menunjukkan pengaruh besar dari penemuan mesin cetak terhadap desain grafis. Buku setebal 600 halaman. Munculnya teknik cetak di Eropa. Johannes Gottfried zur Leyden zum Gutenberg menemukan mesin cetak. Karyanya Gutenberg Bible, Injil 42 baris. Proses pembuatan buku menjadi lebih cepat. Teknik cetak yang digunakan sebelum ditemukan mesin cetak Gutenberg dikenal dengan istilah block printing.
Faktor yang mendukung penemuan mesin cetak adalah ditemukannya konsep movable type, yaitu berupa huruf-huruf yang terpisah atau kata dengan material balok-balok kayu. Konsep ini dikembangkan oleh Lawrence Johnson Koster. Faktor lainnya adalah berkembangnya teknik pembuatan kertas yang berasal dari Cina. Dampak penemuan mesin cetak: terjadinya perubahan hierarki sosial. Masyarakat umum dapat memiliki serta mempelajari Injil. Keterguncangan itu berpengaruh juga pada hierarki intelektual. Seni yang dinilai rendah kemudian dapat berjalan beriringan dengan logika matematika yang dianggap tinggi. Penemuan teknik cetak merupakan fase penting dalam perkembangan kebudayaan di Eropa karena mendorong penyebaran informasi dan pendokumentasian ilmu pengetahuan. Teknik cetak berpengaruh pada desain grafis. Perhatikan tata letak Injil 24 baris yang memperhitungkan margin, terdiri dari 2 kolom, keteraturan jarak antara baris dan antar huruf, dan besar huruf. Informasi yang termuat dalam setiap halamannya lebih banyak.